Halo para pecinta anime, selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin membahas sebuah alur cerita dari anime Wonder Egg Priority, dan semoga kalian suka dengan alur cerita ini. Anime ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ohto Ai yang berurusan dengan Wonder Egg atau telur ajaib. Dirinya dapat masuk ke dalam sebuah mimpi untuk menyelamatkan sebuah sosok dalam sebuah telur. Hal ini dilakukannya agar dapat menyelamatkan teman satu-satunya yang mati bunuh diri tanpa sebab, dan Ai ingin mengetahui sebab dirinya mati bunuh diri. Sebelum lanjut, mohon beri saya dukungan untuk membangun channel ini. Terima kasih. Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Ohto Ai yang sedang menatap serangga mati di tengah jalan. Ai hendak menguburkannya, namun ternyata serangga tersebut masih hidup serta dapat berbicara. Serangga tersebut menuntun Ai ke suatu tempat dan memberikannya telur ajaib yang ternyata dapat merubah masa depan. Telur tersebut sangat keras sehingga Ai tidak dapat memecahkannya. Hingga suatu malam saat Ai hendak pergi keluar dengan membawa telur tersebut, namun tiba-tiba dirinya berada di dunia mimpi. Suasana dari dunia mimpi tersebut terlihat sangat mencekam, sehingga Ai tidak sengaja memecahkan telur tersebut di dunia mimpi. Dengan kata lain, telur tersebut hanya dapat dipecahkan di dunia mimpi. Telur tersebut berisi seorang gadis bernama Saijo Kurumi. Dirinya diincar dan diserang oleh seorang gadis aneh serta anak buahnya yang disebut Seno. Ai pun berusaha menyelamatkan gadis tersebut karena menemukan temannya yang menjadi patung serta meneteskan air mata. Ai teringat dengan masa lalu dirinya di mana Ai tidak memiliki teman dan selalu diintimidasi atau dibully karena kelainan pada matanya. Hingga suatu hari seorang gadis pindahan bernama Koito Nagase memutuskan berteman dengannya, dan pada saat itu juga Ai mendapatkan teman pertamanya. Namun Koito ditemukan tewas bunuh diri. Ai merasa Koito bunuh diri karena dirinya juga dibully karena berteman dengan Ai. Oleh sebab itulah Ai jadi ingin menyelamatkan Saijo Kurumi, tetapi dirinya menghilang setelah berhasil diselamatkan. Disebutkan Ai dapat menyelamatkan Koito yang telah menjadi patung jika dirinya dapat melindungi banyak telur. Setelah itu Ai terbangun dari dunia mimpi. Namun Ai mendapat luka di perut bagian kiri karena sebelumnya Ai terkena serangan dari salah satu Seno. Disebutkan Ai abadi di dalam mimpi dan jika dirinya terluka, luka tersebut akan segera pulih. Namun hal yang terjadi pada dirinya di dunia mimpi akan berdampak pada dirinya di dunia nyata. Itulah konsekuensi dari telur ajaib jika ingin mencapai tujuan yang diinginkan. Oh ya, Ai ini tinggal bersama ibunya karena ayahnya telah lama bercerai. Setelah kembali pulih, Ai kembali ke tempat telur ajaib tersebut berasal. Ai bertanya mengenai Kurumi. Ternyata Kurumi juga bernasib sama dengan temannya, di mana dirinya juga bunuh diri setelah diselamatkan. Dirinya tetap menjadi patung. Terkecuali teman sendirilah yang dapat menyelamatkannya. Setelah sampai, Ai mendapat gadis lain yang membeli telur tersebut dengan sangat banyak pada waktu yang bersamaan. Ai berusaha mendekati gadis tersebut. Namun gadis tersebut sangat tertutup dan sulit untuk diajak berinteraksi. Pada akhirnya dirinya buka bicara dan memberikan kartu namanya. Gadis tersebut bernama Neru Aonuma. Di malam harinya Ai kembali ke dunia mimpi dan berusaha menyelamatkan telur lainnya. Selama melindungi telur, Ai dapat menjadikan barang yang dibawa telur tersebut dijadikan sebagai senjata. Dan juga selama melindungi telur, mereka memiliki trauma dengan masa lalu masing-masing. Seperti saat melindungi Kurumi, Kurumi memiliki trauma bulian dari teman-temannya. Sedangkan untuk telur yang kedua berhubungan dengan perlakuan kasar dari seorang pelatih. Singkatnya, Ai dapat mengalahkan Seno tersebut, namun dirinya berkali-kali mendapatkan hantaman yang cukup fatal. Alhasil Ai kembali dirawat di rumah sakit, serta saat berada di sana Ai melihat Neiro memasuki ruang operasi.
Beberapa waktu kemudian setelah Ai kembali pulih, dirinya kembali membeli telur dari tempat tersebut. Terdengar percakapan antara dua orang misterius tanpa wajah bernama Acha dan Uracha. Mereka menyebutkan bahwa mungkin saja Nero berniat bunuh diri karena membeli banyak telur ajaib. Mendengar hal itu, Ai memutuskan untuk mengajak Nero berteman, dan dari sinilah pertemanan mereka pun bermula. Nero ternyata mempunyai trauma di mana adiknya menikam Nero dan memutuskan bunuh diri setelahnya. Latar dan tempat tersebut terjadi di sebuah jembatan dan juga belum diketahui alasan bagaimana adiknya menikam Nero. Oleh sebab itu, Nero ingin mempertanyakan hal tersebut. Selanjutnya, Ai membeli 2 telur sekaligus, satu untuk dirinya dan satu untuk Nero. Dan saat ingin pulang, tanpa sengaja bertemu dengan gadis lainnya bernama Kawai Rika. Terlihat dari sifatnya, Rika adalah seorang yang blak-blakan dan terkesan tidak tahu diri. Keesokan harinya, saat Ai ingin menjenguk Nero, Rika telah menunggu di depan rumahnya. Ternyata Rika membutuhkan Ai saat pulang ke rumah. Dirinya pun membawa Rika dan memperkenalkan Rika pada Nero. Pada awalnya Nero terlihat iba dengan Rika. Hal itu dikarenakan mulut Rika yang sangat pedas saat berbicara. Rika juga memutuskan untuk menginap di rumah Ai pada malam itu juga. Oh ya, setelah kematian Koito, Ai memutuskan untuk tidak bersekolah dan selalu menyendiri di rumah. Semenjak saat itu juga guru pembimbing sekolahnya bernama Sawaki Sensei selalu berkunjung ke rumah Ai. Namun semakin lama kunjungan Sawaki Sensei semakin aneh dan terlihat mencurigakan. Ai kembali mengingat masa lalu dirinya. Saat itu dirinya melihat Koito menangis dalam pelukan Sawaki Sensei. Belum diketahui alasan Koito menangis saat itu. Oke, lanjut. Rika dulunya adalah seorang idol dan dirinya mempunyai penggemar berat bernama Chimi. Chimi selalu datang dan rela mengeluarkan uang sebanyak apapun demi Rika. Namun Rika tidak menyukai sifat seperti itu dan juga membencinya karena postur tubuhnya yang gemuk. Karena alasan tersebut, Chimi memutuskan untuk bunuh diri dan Rika merasa bersalah akan hal itu serta berniat untuk menyelamatkannya. Di malam harinya saat mereka tidur berdampingan, Ai malah masuk ke dunia mimpi milik Rika. Ternyata jika di antara dua orang memiliki perasaan yang lebih kuat mengenai penyesalan terhadap masa lalunya, dan di antara dua orang tersebut Rika memiliki tingkat penyesalan yang lebih kuat daripada Ai. Maka dari itu Rika menarik Ai ke dalam dunia mimpi miliknya. Awalnya Ai merasa kesal terhadap Rika. Namun setelah mendengar masa lalu Rika dan terikat dengan Koito, dirinya tidak lagi memuji Rika dan memutuskan membantu Rika dan melindungi telur yang ada. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan bos yang ada dalam mimpi tersebut. Selanjutnya Nero sudah diizinkan pulang dari rawat inapnya di rumah sakit. Ternyata Nero bukan sekedar anak orang kaya, dirinya adalah seorang direktur di perusahaan besar. Beberapa waktu kemudian, saat ingin membeli telur lainnya, dirinya bertemu dengan seorang gadis bernama Sawaki Momoe. Momoe yang juga seorang gadis yang membeli telur untuk menyelamatkan seseorang di dunia mimpi. Momoe adalah seorang gadis tampan. Banyak orang yang berprasangka bahwa Momoe adalah seorang pria. Ternyata tidak bagi Ai. Dirinya menyebutkan bahwa Momoe adalah seorang gadis yang sangat manis. Tak lama kemudian, Nero dan Rika menyusul mereka, dan pada akhirnya mereka pun saling mengenal. Ai terkejut mendengar nama marga Sawaki. Ternyata Momoe adalah keponakan dari Sawaki Sensei. Beberapa hari kemudian mereka berempat menjadi semakin akrab dan saling mengenal satu sama lain. Momoe mempunyai masa lalu, yaitu trauma dengan penampilannya seperti seorang pria. Hal itu membuat dirinya populer di antara kalangan para gadis. Tapi ada satu temannya yang menganggap dirinya sebagai gadis bernama Haruka. Namun suatu hari Haruka melepas pakaiannya dan ingin menyentuh Momoe, yang malah membuat Momoe gelisah dan menolaknya. Hal itu menjadi pemicu Haruka bunuh diri dan membuat Momoe merasa bersalah. Rika mulai menebak suatu hal yang aneh, di mana Koito mungkin saja melakukan hubungan terlarang dengan Sensei, dan alasan ia bunuh diri ialah karena hal tersebut.
Di saat yang sama, Sawaki Sensei kembali berkunjung ke rumah Ai dan terlihat mereka bersanda gurau dengan ibu Ai sendiri. Seperti biasa, mereka melakukan hal yang sama dengan melindungi telur yang ada. Namun saat Ai melindungi telur untuk kesekian kalinya, Seno melepas topengnya dan berubah menjadi Hater. Hater disebut sebagai pembenci itu dikarenakan Ai sudah berkembang dan menjadi lebih baik saat di dunia mimpi. Oleh sebab itu, Seno yang ada berevolusi dan berubah menjadi Hater. Bukan hanya Ai, hal serupa juga terjadi pada Rika, Nero, dan juga Momoe. Ternyata Acha dan Uracha dapat melihat mimpi seseorang dalam layar lebar. Acha menyebutkan bahwa mereka tidak dapat melawan Hater. Maka dari itu mereka diminta untuk melarikan diri sampai waktu terakhir. Setelah itu, Acha dan Uracha memberi mereka berempat sebuah kalung masing-masing satu. Nantinya kalung tersebut dapat menetas di dunia nyata dan dapat mereka panggil untuk membantu mereka dalam melawan Hater. Mereka pun menetaskan telur tersebut, di mana Ai mendapatkan seekor bunglon, Rika mendapatkan seekor kura-kura, serta Neiru mendapatkan seekor ular, sedangkan Momoe mendapatkan seekor aligator. Ai memberi nama peliharaan tersebut dengan nama Leon. Selanjutnya Ai kembali memasuki dunia mimpi dengan melindungi telur yang sama. Leon membantu Ai membasmi para Hater. Hal itu dapat membuat Ai merasa sedikit tidak terbebani saat melawan bos. Singkatnya, dapat mengalahkan bos tersebut dengan dibantu suatu barang yang dibawa si telur. Di malam harinya, Sawaki Sensei kembali berkunjung ke rumah Ai. Ternyata alasan Sawaki Sensei datang ke rumahnya saat ini ialah mereka telah berpikir untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius, yaitu menikah. Ai merasa tertekan dan terdiam pada saat itu juga. Hal itu membuat Ai menceritakan perihal tersebut kepada teman-temannya. Setelah Ai menceritakan perihal tersebut, Momoe merasa gembira dengan pernyataan tersebut. Tapi tidak bagi Rika dan juga Neiru. Rika menyebutkan bahwa sebenarnya Sawaki Sensei hanya menjadikan ibu Ai sebagai umpan, hanya karena ingin mendekati Ai sendiri. Dengan kata lain, Sawaki Sensei adalah seorang pedofil. Mendengar hal tersebut, Momoe merasa kesal dan langsung pergi dari sana. Nero menyebutkan alasan sebenarnya mengapa Ai merasa begitu tertekan. Karena sebenarnya Ai mencintai Sawaki Sensei, tentu saja Ai langsung menolak mentah-mentah pernyataan tersebut. Selanjutnya, saat Ai sedang berenang di kamar mandi, dirinya seakan-akan mengingat sesuatu dan langsung menyelesaikan mandinya, serta langsung berlari dalam hujan dengan terburu-buru menuju sekolah. Pada saat sampai di sekolah, dirinya bertemu dengan Sawaki Sensei. Dengan wajah yang merona, Ai mengatakan bahwa dirinya ingin kembali bersekolah. Part pertama pun berakhir di sini. Mungkin selanjutnya kita akan diperlihatkan alasan sebenarnya mengapa Ai memutuskan untuk kembali bersekolah. Apa yang Anda ingat saat di kamar mandi? Mari kita tunggu di part selanjutnya. Bye-bye!